Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih ulata umurina wa aslih baladina wa sya'bina ya arhamar rahimin. Wansurna wa kulla mustad'af, wansurna wa kulla madlum, wansurna wa muslimin fi Falastin wa fi kulli makan, innaka wali wa dhalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia, Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah perbaiki urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita, urusan masyarakat dan bangsa kita. Allah tolong kita dan setiap orang yang terzulimi dan lemah, saudara-saudara kita di Palestina dan berbagai macam tempat. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang istiqomah di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita bersyukur kita kembali dikumpulkan oleh Allah SWT di Sabtu sore ini. Walaupun kondisi tidak mudah bagi banyak di antara kita, guyuran hujan yang cukup lebat dari tadi siang sampai sore ini, dan alhamdulillah tidak mengurungkan semangat kita untuk hadir, sebagaimana sebagian tidak bisa hadir karena kondisi ini. Dan semoga Allah tetap mencatat pahala bagi mereka, teman-teman kita yang tidak hadir karena sudah berusaha tapi tidak berhasil karena kondisi. Dan semoga kita semua dijaga keikhlasannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, di pertemuan kali ini sebagaimana yang telah diprediksikan sebelumnya, dari sebelum Ramadan dan belajar dari pengalaman Ramadan yang lalu, bahwa Ramadan akan berlari sangat cepat. Hari ini kita sudah menatap 10 hari terakhir dan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Rasanya baru kemarin kita mengucapkan marhaban ya Ramadan. Baru kemarin kita menyambut bulan Ramadan. Namun hari ini narasinya bukan menyambut Ramadan, tapi sebuah pertanyaan, bisakah kita menutup Ramadan dengan husnul khatimah? Maka ini yang perlu kita renungkan bersama-sama, dan ini sudah kita prediksikan
Ayyama ma'dudat, sebagian ulama mengatakan bahwa Ramadan itu rasanya seperti beberapa hari yang berbilang saja. Dan jika Allah takdirkan kita memasuki 10 malam terakhir, semakin kita semangat mencari Lailatul Qadar, itu rasanya semakin cepat. Rasanya semakin cepat. Dan itu pengalaman setiap tahun. Jadi bukannya semakin lambat, tapi semakin cepat. Lalu tahu-tahu malam-malam ganjil sudah tinggal 1-2 hari saja, dan lalu persiapan malam takbiran dan kita sholat Idul Fitri. Itu yang terjadi di tahun-tahun lalu. Benar gak sih hadirin? Tahun lalu antum hadir gak di Ramadan? Hadir. Alhamdulillah. Itu yang terjadi di Ramadan. Dan bukan hanya tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, 4 tahun lalu tuh begitu. Ini bulan tuh cepat sekali. Sehingga tidak mengejutkan, walaupun tetap saja disedihkan lah gitu loh. Bahwa kebersamaan kita dengan Ramadan tinggal beberapa waktu ke depan, dan beberapa hari ke depan kita akan masuk di fase akhir di bulan yang penuh berkah ini. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar dan bisa mendapatkan husnul khotimah di Ramadan 1447 Hijriah ini. Dan hadirin Allah muliakan, dan kita semua tahu bahwa misi besar kita di 10 hari terakhir adalah husnul khotimah. Misi besar kita adalah mencari Lailatul Qadar, sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Misi besar kita adalah mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Karena Nabi SAW yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi SAW bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir dengan kesungguhan yang tidak pernah terlihat di waktu-waktu yang lain. Mengikuti pola Nabi SAW ketika Nabi SAW idza dakhala al-ashar shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlah. Beliau di 10 malam terakhir, atau jika masuk 10 malam terakhir, beliau kencangkan ikat pinggang beliau. Udah punya ikat pinggang belum hadirin? Ini adalah simbol bagaimana kita, atau simbol dalam totalitas beribadah. Orang Arab menggunakan bahasa kencangkan ikat pinggang. Kalau bahasa kita apa? Sing-singkan lengan baju. Gitu. Dan ketika orang Indonesia bilang sing-singkan lengan baju, gak ada orang yang pakai lengan pendek nyeletuk. Gitu. Saya tuh gak bisa Pak Ustaz. Enggak, karena semua orang tahu bahwa ini adalah sebuah kalimat untuk menunjukkan bahwa kita akan sungguh-sungguh dan kita akan totalitas. Dan ahya lailahu, dan menghidupkan malam. Menghidupkan malam. Dan terjadi silang pandangan para ulama tentang menghidupkan malam. Apakah benar-benar begadang full, sebagaimana dijelaskan para ulama dan juga dijelaskan Al-Hafidz Ibnu Hajar, atau mayoritas malam, sehingga tidur hanya sedikit saja. Sehingga walaupun tidur tetap layak dinamakan menghidupkan malam. Jadi benar-benar totalitas. Artinya bukan tidur jam 9 lalu bangun sebelum subuh.
atau bangun pas sahur, atau tidur jam 10 lalu bangun pas sahur, enggak. Ini benar-benar menghidupkan malam. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarga beliau. Jadi suasana harus hidup, rumah tuh harus hidup di 10 hari terakhir. Bukan hanya kamar rumah kita saja, tapi seluruh anggota rumah hendaknya menghidupkan malam. Dan itu yang dilakukan orang-orang soleh dan para sahabat. Sebagaimana Ibnu Umar diriwayatkan begitu masuk 10 malam terakhir, beliau membangunkan keluarga beliau. Jadi bukan hanya kita bangunkan istri, istri bangunkan suami, lalu anak-anak dibangunkan. Suasana 10 malam terakhir itu harus berbeda. Harus berbeda. Nah, hadirin Allah muliakan. Dan setelah kita pelajari apa yang dilakukan Rasulullah SAW di 10 hari terakhir, dan apa yang dicari di 10 hari terakhir, yaitu Lailatul Qadar, dan bagaimana mencarinya, yaitu menghidupkan malam, maka ini tidak akan berhasil dengan maksimal dan efektif jika artinya jika seseorang masih mengagung-agungkan dunia, jika seseorang masih menjadi hubud dunia atau pencinta dunia, tidak akan berhasil. Karena berat. Semua orang yang mendapatkan pola Nabi SAW tahu. Apalagi kalau sebagian jamaah memutuskan untuk iktikaf, atau seseorang memutuskan iktikaf, jelas 10 hari itu meliburkan dunia, atau dalam utama meliburkan aktivitas-aktivitas dunia. Dan yang tidak iktikaf lalu berusaha mencari Lailatul Qadar pasti akan berdampak dengan aktivitas dunianya, dan itu nggak mudah. Itu tidak mudah jika di dalam hati kita masih ada hubud dunia. Jika di dalam hati kita masih ada hubud dunia atau cinta pada dunia, maka sebelum kita memasuki 10 hari terakhir, 10 malam terakhir, dengan segala agenda-agenda ibadah kita, terlepas sebagian atau di antara kita ada yang iktikaf, atau sebagian tidak tapi tetap melakukan pencarian dan berusaha maksimal beribadah di 10 hari ini, kita perlu mengangkat keterangan para ulama tentang cinta dunia, agar hal ini menunjang semangat kita dan totalitas kita di dalam mencari Lailatul Qadar. Dan sekali lagi, yang kita titik beratkan adalah cinta dunia, bukan sebatas hidup di dunia atau memanfaatkan dunia. Itu tidak ada masalah sama sekali. Tidak ada masalah sama sekali. Makanya kata para ulama, "Fad-dunya fil haqiqah la tudham." Kata para ulama, kalau kita dalam memahami dalil-dalil tentang dunia, dunia itu fil haqiqah, secara hakikat itu tidak dicela. Wa inna ma yatawajjahu dhammu ila fi'lil abdi fiha. Namun yang tercela itu adalah perilaku seorang hamba di dunia. Jadi perilaku-perilaku yang haram atau perilaku hati seorang hamba ketika cinta dunia, itu yang tercela. Wahya qantarau wa mu'abbir ilal jannah atau ilal nar.
Karena hakikat dunia adalah jembatan menuju surga atau jembatan menuju neraka. Itu hakikat dunia. Jadi itu sejatinya demikian, benar nggak? Jadi kalau kita bicara dunia, dunia adalah jembatan menuju surga atau jembatan menuju neraka. Dunia itu fase sebelum akhirat. Orang nggak mungkin masuk surga kalau nggak melewati dunia. Kalau itu jalan menuju surga dan jalan neraka, maka pada dasarnya tidak dicela, jembatan kok. Jembatan kan nggak tercela. Walakin lamma gulibat 'alaiha syahawat wal hudud wal ghafla wal i'radu 'anil wa daril akhirah fasara hadha huwal ghalib 'ala ahliha wa ma fiha wa huwal ghalib 'ala ismiha. Namun karena mayoritas isi dunia itu adalah syahwat, lalu kepentingan-kepentingan manusia, lalu kelalaian, lalu berpalingnya hamba dari Allah dan dari kampung akhirat. Fasara hadha wal ghalib ala ahliha. Dan inilah kasus mayoritas yang ada pada penduduk dunia dan yang ada di dunia. Wa huwal ghalib ala ismiha. Lagi-lagi inilah fakta mayoritas ketika seseorang mengucapkan kata dunia. Saralaha ismul dhammi indal itlaq. Saralaha ismul dhammi indal itlaq. Makanya kalau kita mau bicara secara umum, maka dunia itu tercela. Gitu loh. Itulah asal-usul kenapa dunia itu tercela. Bukan secara hakikatnya, tapi karena mayoritas yang ada di sana. Wa illa fahiya mabnal akhirah wa mazra'atuha. Kan, jadi karena pada dasarnya dunia itu sebenarnya adalah bangunan menuju akhirat dan ladang untuk mendapatkan akhirat. Wa minha zadul jannah, dan di dunialah kita mengumpulkan bekal dan modal untuk masuk surga. Sholat di mana? Di dunia. Puasa di dunia. Zikir hadirin di dunia. Jadi di sini kita mempersiapkan surga kita. Wa fiha iktasabatin nufusul iman, dan di dunialah jiwa itu beriman dan menambah keimanannya. Wa ma'rifatallah, dan di dunialah jiwa itu mengenal Allah. Hadirin, kenal Allah di mana? Di dunia. Wa mahabbata, dan di dunialah seseorang itu mencintai Allah. Wa dzikrah ibtigha'a mardati, dan di dunialah kita berzikir kepada Allah. Udah zikir petang hadirin? Di mana? Di dunia. Gak ada yang bilang, udah Pak Ustaz, tadi di alam barzakh. Gak ada. Mungkin langsung pada kaget kalau ada orang yang, udah tadi, ya barzakh. Gak ada. Semua di dunia. Jadi zikir pagi, zikir petang, segala macam itu di dunia. Keikhlasan di dunia. Wa khairu 'aishin nalahu ahlul jannah fil jannah innama kana bima zara'uhu fiha. Dan kenikmatan puncak di surga yang akan didapatkan oleh seorang hamba, semuanya itu karena dibangun, ditanam, dan diinvestasikan di dunia. Itu hakikatnya.
Oleh karena itu jamaah sekalian, ini penting sebagai mukaddimah biar kita nggak salah paham, karena orang berpikir, oh berarti kita harus benci, ini pokoknya harus, enggak. Maksud ulama itu demikian. Oleh karena itu yang dimaksud bukan dunianya, tapi ketika seorang hamba mencintai dunia. Begitu seorang hamba mencintai dunia, semua berantakan, termasuk Ramadan dan termasuk 10 hari terakhir di Ramadan. Itu poin. Oleh karena itu kita angkat sedikit materi itu pada kesempatan kali ini. Para ulama mengatakan, qalu, dan lagi-lagi ini diambil dari kitab Uddatus Sabirin karya Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Qalu wa innama kana hubbud dunya ra's wa innama kana hubbud dunya ra'sal khataya wa mufsidan lid-din. Ulama mengatakan bahwa sesungguhnya cinta dunia hanyalah kepala dan induk dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang ada. Dan perusak agama. Perusak agama. Ini yang merusak agama. Jadi yang merusak agama kita, yang membuat kita berdosa bukan karena kita hidup di dunia. Tapi yang membuat agama kita rusak dan banyak melakukan dosa adalah cinta dunia itu. Jadi kalau kita hidup di dunia, nggak pakai cinta dunia, aman hadirin. Aman. Walaupun kaya. Walaupun kaya. Walaupun hadirin dapat award warga Jakarta terkaya tahun ini. Gitu. Siapa coba? Ada? Muka-mukanya banyak. Selama hadirin nggak cinta dunia, aman. Aman. Agama nggak akan rusak. Dan dosa bisa dicegah. Sebaliknya, dan hadirin akan dapat Ramadan. Gitu. Dan akan maksimal di 10 malam terakhir, biidznillah. Walaupun hadirin kaya raya, sukses, punya perusahaan di mana-mana, selama nggak cinta dunia, biidznillah dapat. Agama nggak akan rusak. Karena yang akan merusak adalah apa? Cinta dunia. Nah sebaliknya, kalau seseorang cinta dunia, walaupun kita jadi orang miskin, agama kita rusak. Agama kita rusak. Walaupun kita hidup di tempat yang tidak layak, dengan segala keterbatasan, nggak punya duit, agama kita rusak. Itu poin. Nah, itu terbukti. Lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, lihat Umar bin Khattab, lihat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan kurang kaya apa diri? Agama mereka rusak? Tidak. Itu orang nomor satu. Bukan hanya harta, kekuasaan mereka punya. Apakah agama mereka rusak? Tidak. Lihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, khalifah, agama beliau rusak? Tidak. Lihat Abdurrahman bin Auf, sangat kaya, agama beliau rusak? Tidak. Karena masalahnya bukan kaya, tapi masalahnya yang bikin rusak agama kita adalah cinta dunia. Yang membuat kita gagal di Ramadan, cinta dunia. Yang membuat seseorang batalin puasa karena nemenin klien lunch. Itu karena apa?
Cinta dunia. Tapi klien saya non muslim, ya, tapi Anda muslim, kan gitu aja, nggak enak. Loh, kenapa nggak enak? Kalau sama Allah kok enak, gitu. Allah yang ciptaan kita kok nyaman-nyaman aja. Dia yang belum tentu jadi nggak enak, karena takut kehilangan project, takut kehilangan kerjaan, takut kehilangan deal. Dan usut punya usut, ketakutan itu lahir dari apa? Cinta. Sebagaimana kita bahas di Riyadhus Shalihin, takut itu tidak independen, hadirin. Takut itu bukanlah sifat yang independen. Takut itu sifat yang lahir dari sebuah rahim. Nama rahimnya adalah cinta. Tak cinta maka tak takut. Kok tak sayang, apa sih? Ini apa sih ya Allah? Kamu juga tak cinta. Tak cinta maka tak takut. Antum gak mencintai seseorang, antum gak takut kehilangan. Aman. Gak akan takut kehilangan. Itu aman. Kapan hadirin takut kehilangan? Ketika mencintai. Itu baru takut kehilangan. Itu poin. Jadi itu poin yang penting. Kita punya motor satu-satunya. Terus udah kita modif. Dan seluruh isi celengan kita pecahkan. Dan sayang banget, begitu hilang, sedih gak? Sedih. Padahal modif motor berapa? Berapa? Anggap aja 50 juta. Gitu lah. Gitu. Anggap aja 50 juta. Oh sedih, terpukul kita. Terpukul. Minggu depannya Ferrari tetangga hilang. Sedih gak? Kenapa? Harusnya kan 50 juta terpukul, Ferrari bisa bunuh diri, hadirin. Karena kita nggak, kenapa? Kita nggak cinta sama dia. Bahkan iri kita, sebel sama dia gitu. Jadi ada rasain lo hilang gitu. Na'udzubillah atau na'udzubillah. Jadi yang membuat kita sedih, takut, kehilangan, itu bukan berapa nilai barangnya, bukan. Tapi ada cinta atau tidak di dalam hati kita. Gitu. Makanya ketika ada seseorang yang meninggalkan pencarian taraf Lailatul Qadar dan membiarkan malam-malam 10 malam berlalu begitu saja karena takut kehilangan job, takut kehilangan omset, takut kehilangan dunia, padahal dia bisa hold, dia bisa tunda dikit. Kita nggak mengeneralisir. Ada sebagian pihak emang nggak bisa, dan dia jujur sama Allah dan dia uzur sama Allah. Tapi ada sebagian bisa, cuman takut kehilangan income maksimal. Nah, takut kehilangan itu gara-gara apa? Ya ini. Gak semua, sekali lagi. Ada orang gak bisa ninggalin. Dokter harus punya operasi, gak bisa ninggalin. Gak bisa dia bilang, pada lebaran, ini repot ini loh pasiennya. Saya mau iktikaf. Gak semua dokter bisa demikian. Dia harus tampil. Dan bisa jadi surgery-nya atau operasinya jam 8 malam, jam 9. Orang beda-beda. Kita nggak boleh mengeneralisir. Kita hanya bahas, sebenarnya kita mampu. Sebenarnya kita bisa. Masalah kita bukan maslahat syar'i. Masalah kita karena hubud dunia. Nah ini masalahnya. Ngerusak agama. Dan merusak iman kita. Dan membuat kita jatuh ke dalam dosa dan kesalahan. Akhirnya nggak puasa. Nggak sholat Jumat. Ini kan dari sini. Dan banyak sekali
kenyataan-kenyataan yang ada. Nah, para ulama menjelaskan mengapa cinta dunia itu merusak agama dan mengapa cinta dunia itu adalah induk dari berbagai macam dosa. Ini induknya. Di antara yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, anna hubbaha yattadi ta'zimaha wa hiya haqiratun indallah wa min akbari dzunub ta'zimu ma haqqara Allah. Karena mencintai dunia itu konsekuensinya kita jadi mengagungkan dan memuliakan. Mencintai dunia membuat kita memuliakan. Karena begitulah tabiat dari seorang pencinta. Kita kalau mencintai sesuatu, kita akan memuliakan. Kita akan memuliakan. Kalau ya para cowok-cowok nih laki-laki itu mencintai motor klasiknya, mencintai mobil antiknya atau mobil sport car-nya, kira-kira taruhnya di luar gang atau masuk garasi? Terus diselimutin apa enggak? Diselimutin. Antum tidur selimutan enggak? Enggak. Bayangin, mobilnya diselimutin, dianya enggak. Memuliakan itu. Enggak boleh tergores sama sekali. Enggak boleh tergores. Dimuliakan. Ada yang nyerempet, marah. Padahal yang diserempet kan bempernya tuh mobil. Nggak ada urusan dengan hadirin di dalam mobil. Aman, nyaman, performa nggak hilang. Tapi apa? Memuliakan. Mencintai itu memuliakan hadirin. Nah begitu kita mencintai dunia, kita akan memuliakannya. Sedangkan Allah dan Rasul merendahkannya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Tirmidzi, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syurbata ma." Kalau dunia di sisi Allah senilai, selevel dengan salah satu sayap nyamuk, maka orang kafir atau tidak beriman tidak akan Allah berikan air walaupun seteguk saja. Tidak akan Allah kasih air. Rendah itu. Sekali lagi, hukum asalnya tadi dunia nggak tercela, tapi rendah gitu loh. Dia bukan level tinggi, dia bukan hal yang mulia. Nggak tercela, tapi dia bukan hal yang mulia. Nah, yang jadi masalah ketika kita muliakan, kita prioritaskan. Kenapa kita prioritaskan dan kita muliakan? Karena kita mencintainya. Karena kita mencintainya. Karena tadi, mencintai itu mengandung konsekuensi memuliakan dan memprioritaskan. Itu poin. Makanya kalau seseorang mencintai anaknya prioritas nggak? Prioritas. Bahkan di banyak kasus, walaupun anaknya nggak pantas atau nggak layak. Tapi ada kok orang tua yang objektif nggak memprioritaskan anaknya, itu berarti dia nggak cinta, dia cinta sama anaknya. Tapi dia lebih cinta pada kebenaran dan kejujuran dan integritas. Nah itu. Dia lebih cinta pada kebenaran. Dia lebih cinta pada integritas. Dia lihat anak gua, saya sayang, tapi saya lebih cinta pada kebenaran. Dia nggak layak. Tapi kalau orang tuh benar-benar mencintai, dia akan prioritaskan. Itu konsekuensi.
begitu kita masuk ke 10 malam terakhir dengan cinta dunia, maka yang kita prioritaskan Lailatul Qadar? Bukan. Yang kita prioritaskan adalah dunia. Begitu diuji sama Allah, ada pintu dunia yang kebuka di tengah-tengah 10 malam terakhir, goncang. Padahal dia bisa tunda. Padahal itu bukan kebutuhan pokok, misalnya. Jadi ini yang perlu kita camkan. Nah, kata Nabi SAW, kalau saja dunia di sisi Allah senilai dengan salah satu sayap nyamuk, maka orang kafir tidak akan diberikan minum. Artinya apa? Begitu kita melihat semua pihak, apapun keyakinannya, apapun ideologinya, bisa menikmati dunia, itu artinya dunia tidak ada harganya. Gak ada harganya sama sekali. Makanya ini menjawab pertanyaan banyak pihak. Dia nggak sholat kok sukses. Suksesnya di mana, Mas? Ya, oh sukses dunia. Emang nggak ada harganya. Bukan itu tolak ukur. Jadi udah nggak usah dijadikan parameter lagi. Jangan jadikan emang nggak ada harganya. Itu poin. Hadirin punya pohon, gitu, punya pohon di halaman depan, besar menjorok keluar, lalu daun-daunnya berguguran. Ketika daunnya berguguran, ada banyak orang random ngambilin daun tersebut. Hadirin teriakin maling nggak? Kenapa nggak? Karena nggak ada harganya bagi hadirin sekalian. Tapi kalau motor hadirin diambil, teriakin maling. Jadi silakan ambil itu, nggak ada harganya. Nggak ada harganya. Kalau nggak ada harganya, siapapun silakan ambil. Siapapun silakan ambil. Itu poin. Itu poin. Itu poin yang perlu kita camkan. Nah, cinta dunia membuat yang rendah itu jadi mulia. Wa min akbari dzunub ta'zim ma haqqarallah. Ini kaidah. Dan di antara dosa yang paling besar, di antara dosa-dosa besar, memuliakan apa yang direndahkan oleh Allah. Itu dosa besar. Memuliakan apa yang direndahkan. Membesarkan apa yang dikecilkan oleh Allah. Itu fatal. Itu fatal. Itu masalah. Nah jadi kalau kita nggak bersihkan ini, bisa jadi 10 malam terakhir isinya dosa besar. Padahal kita nggak kemana-mana. Padahal kita nggak zina. Padahal kita nggak minum khamr. Tapi karena kita mencintai dunia itu. Jelas hadirin? Yang berikutnya. Yang berikutnya hadirin, annallaha la'anaha. Allah itu melaknat. Allah itu melaknat. Dan membenci. Illa ma kana lahu fiha. Kecuali hal-hal atau aktivitas yang dipersembahkan untuk Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa man ahabba ma la'anahu Allah wa maqatahu abghadahu faqad ta'arrada lil fitnah wa maqtihi wa ghadabih. Maka barang siapa yang mencintai hal yang dilaknat oleh Allah, laknat itu dijauhi dari keberkahan atau rahmat. Yang Allah cabut keberkahan dan Allah benci, Allah murka, maka ia rentan terjatuh ke dalam fitnah, kemurkaan, dan kehilangan keberkahan. Yang dimaksud para ulama seperti Ibnu Qayyim adalah hadis riwayat Tirmidzi, ala inna dunya mal'unah mal'unun ma fiha, ketahuilah dunia itu terlaknat dan terlaknat seluruh yang ada di dalamnya, illa dzikrullah, kecuali berzikir kepada Allah, wa mawalah, dan setiap aktivitas yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, wa alim au muta'allim, orang yang ahli ilmu dan orang yang belajar ilmu. Nah ini makanya pentingnya ngaji itu. Dengan kita menuntut ilmu, duduk di kajian, kita terjaga dari laknat. Itu penting. Makanya datang ke kajian kebutuhan biar kita nggak dilaknat, biar hidup kita berkah, biar berkah itu nggak dicabut, rahmat Allah tuh nggak dicabut dari kita. Karena pengecualiannya zikir, aktivitas yang dicintai dan diridhai oleh Allah, ahli ilmu dan orang yang belajar ilmu. Gitu. Jadi kita nggak akan berhasil di Ramadan, apalagi di fase akhir, kalau keberkahan waktu kita dicabut sama Allah. Usut punya usut gara-gara apa? Kita masih cinta dunia. Kita nggak akan bisa dapat Lailatul Qadar kalau tadi dimurkai dan dapat laknat. Makanya sebagian kan walaupun nggak sekali persamaan casing belum tentu mesinnya sama ya, jangan salah paham. Tapi sebagian tuh pengen ketiduran gitu, pengen qiyamul ketiduran, pokoknya kehalang aja. Dan itu terjadi di Ramadan yang lalu, khususnya 10 malam terakhir. Udah niat nih tidur udah Paul siap gitu, udah buat kopi gitu, masya Allah siap kopi gitu. Obat nyamuk kalau masjidnya nggak pakai AC misalnya gitu, tetap aja. Bis minum, bismillahirrahmanirrahim, tuh tidur deh. Dan tubuhnya tuh nyamuk semua, tetap aja tidur. Gak kebangun sama sekali. Bangun, mas sahur. Dan itu berulang. Bisa jadi sekali lagi. Ini nggak judge, nggak judging atau nggak apa. Bisa jadi karena kita masih cinta dunia, jadi keberkahannya dicabut. Udah nggak dapat apa-apa, nggak dapat. Makanya ini penting, karena jelas karakter 10 malam terakhir itu cuti dulu terhadap kegiatan itu. Kalau nggak bisa cuti full, minimkan atau kurangkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, annahu idza ahabbaha sayyaraha ghayatahu wa tawassala ilaiha bil a'mali allati ja'alaha Allah wasaila ilaihi wa ila daril akhirah fa'aksul amr atau fa'akasal amra wa qallabal hikmah fantakasa qalbuhu wa na'akasa sayruhu ila wara. Ini menarik dan ini penting. Ini salah satu kaidah kehidupan. Orang itu kalau cinta dunia, hadirin, maka dia akan menjadikan dunia itu tujuan. Dan dia akan jadikan amal ibadah yang Allah perintahkan menjadi sarana taqarrub kepadanya dan menjadi sarana menuju akhirat, dia ubah menjadi sarana mendapatkan dunia. Alhamdulillah.
Fa'akasal amr, dia rubah 180 derajat. Yang sarana jadi tujuan, yang tujuan jadi sarana. Wa qallabal hikmah, dia puter itu hikmah, kebijaksanaan. Wisdom itu dibalik sama dia. Itu tadi. Harusnya kan dunia itu sarana menuju surga. Tadi kita udah bahas. Yang harusnya jadi sarana, jadi jalan, jadi jembatan, jadi kontoroh, dia jadikan tujuan. Nah, setiap tujuan, setiap destinasi butuh jembatan, butuh sarana. Apa yang dijadikan jalan dan sarana? Amal-amal akhirat yang dijadikan sarana untuk dapatkan dunia. Na'udzubillah. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Fan'akasa qalbuhu, sehingga hatinya berubah 180 derajat. Yang harusnya mencari ridho Allah menjadi mencari dunia dan mencari ridhonya ahli dunia. Wan'akasa sayruhu ila wara'ah, dan arah itu berputar 180 derajat. Jadi ibarat kita pakai map atau ini, bayangkan yang awalnya lurus ke depan tiba-tiba suruh muter balik ke belakang. Benar-benar lawan arah. Lawan arah. Maka yang terjadi apa? Ja'alal wasilata ghayatan. Ia menjadikan sarana sebagai tujuan. Wa tawassulu bi amal akhirah ila dunia, dan dia jadikan amal akhirat menjadi jalan menuju dunia. Dia lawan arah, hadirin. Dia balikkan itu. Dia balikkan. Itu poin. Itu mengerikannya. Jadi semua jangan bahas ini, sarana. Hati-hati gitu loh. Kenapa Mas iktikaf di masjid itu? Gitu. Karena ada sosok-sosok yang diincar iktikafnya di sana. Sampai di sana ngobrol masalah cuan, masalah bisnis, masalah prospek ke depan. Atau ada si mawar di situ. Gitu. Di pekarangan masjid gitu. Nah itu jadi nggak ada, bukan karena Allah, dia kesana karena ada sosok-sosok itikaf di sana. Itu paling enak ketemu orang pas itikaf. Kalau ketemu di kantor mereka, buat appointment 6 bulan, kena terus sama sekretarisnya atau sama staf khususnya, mentok lagi. Di masjid enak, gitu loh. Ngobrol, kan begitu hadir. Jadi yang harusnya untuk Allah dirubah sama dia. Dirubah menjadi untuk dunia. Itu mengerikan. Hati-hati masalah ini. Itu yang ketiga. Yang keempat. Atau sebelum yang keempat, di antara dalil masalah ini adalah surat Hud ayat 16. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasan-perhiasan dunia. Maksudnya apa? Kalau kita baca tafsir ayat ini, kita akan menemukan keterangan ulama bahwa maksud menginginkan dunia dari amal ibadah yang seharusnya ke akhirat. Jadi ibadah dijadikan sarana untuk mendapatkan dunia. Apa yang terjadi dengan orang-orang seperti itu? Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Bisa jadi Allah kasih. Nuwaffi ilaihim, kita kasih.
apa yang mereka inginkan. Dan mereka nggak dirugikan sama sekali. Dikasih. Dan disitulah biasnya. Disitulah istidrajnya. Disitulah yang membuat banyak nggak sadar. Kenapa? Dapat. Orang kan berpikir secara, oh kalau dapat berhasil nih. Dia lupa bahwa tadi dunia itu kenapa bisa dikonsumsi semua orang karena bukan parameter, bukan tolak ukur, dan tidak berharga sama sekali. Jadi dia dapat itu bukan bukti dia benar atau dia sudah tepat, enggak. Allah kasih nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa fiha la yubkhasun. Kita kasih. Tapi baca ayat berikutnya, ayat ke-16. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak punya bagian di akhirat kecuali neraka. Kecuali neraka. Kecuali neraka. Jadi mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki bagian, tidak memiliki tempat tinggal, nggak punya kapling, nggak punya lahan kecuali di neraka. Itu poin penting. Itu hadirin. Makanya Ibnu Abbas mengatakan, Inna ahlar riya yu'tawna bihasanatin fid dunya. Orang yang beribadah riya, Allah kasih rewardnya di dunia. Wa dzalika annahum la yudhlamun nakira. Karena Allah tidak akan menzolimi siapapun. Dia akan beramal untuk dunia dan ahli dunia. Ya dikasih itu. Dia pengen dipuji, banyak orang yang muji dia. Dia pengen diangkat, dapat status sosial yang bagus, dikasih sama Allah. Yaqulu man amila salihan iltimasa dunya sauman aw salatan la ya'maluhu ila iltimasa dunya. Barang siapa yang mengerjakan amal-amal dalam rangka mencari dunia, baik puasa, sholat tuh sholat 5 waktu, taraweh, tahajud, qiyamul lail, cari Lailatul Qadar, dan dia lakukan tidak lain tidak bukan untuk mendapatkan dunia. Au fihi alladhi iltamasa fid dunya minal mathaba wa hubita amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa huwa fil akhirah minal khasirin. Allah akan kasih di dunia. Dikasih yang dicari. Tapi amalnya hancur. Amalnya hancur. Gitu loh. Dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Itu loh. Itu poin. Jadi kalau dapat, itu bukan berarti dia benar, jamaah. Dan ulama menjelaskan, nggak semuanya dapat. Nah itu, nggak semuanya dapat. Dan terbukti kan dalam kehidupan. Emang semua yang ingin dunia dapat dunia? Enggak. Kenyataan, nggak semua orang yang berambisi dalam dunia dapat dunia. Hanya orang yang, hanya sebagian orang aja yang Allah kasih. Makanya ulama mengaitkan, tadi surat apa? Uhud ayat 15 dan 16 dengan apa? Surat Al-Isra ayat 18. Man kana yuridul ajilah. Barang siapa menginginkan dunia. Barang siapa yang menginginkan dunia. Apa kelanjutnya? Ajjalna lahu fiha
Ma nasya liman nurid. Maka kami akan segerakan. Oh, Anda mau dunia. Oke, kita kasih segerakan. Ma nasya, tapi sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ke siapa yang Allah berikan, enggak ke semua orang. Tsumma ja'alna lahu jahannam. Lalu di akhirat kami persiapkan neraka jahannam. A'udzubillah. Yaslaha madhmumam madahura. Dia akan masuk dalam kondisi tercela. Tercela. Dan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mengincar dunia belum tentu dapat. Belum tentu apa? Dapat. Dan itu kenyataan. Makanya kan hari ini banyak pihak yang meragukan kalimat motivasi usaha tidak akan hasil tidak akan mengkhianati usaha. Usaha tidak akan hasil. Emang benar 100%? Ada banyak orang usaha jungkir balik nggak dapat. Kalau yang dimaksud hasil itu adalah dunia. Nggak semuanya dapat, itu kenyataan. Tapi karena yang bicara yang sukses, oh benar. Iya. Padahal yang melakukan itu bukan hanya dia. Yang melakukan pola itu bukan hanya dia dalam kehidupan, itu real. Dan sebagian nggak dapat. Sebagian nggak dapat. Sebagian nggak dapat. Itu poin. Dan sebagian orang yang lebih keras usahanya dibanding dia, nggak dapat. Nggak dapat. Kenyataan itu. Dan itu membuat banyak orang terpuruk. Karena memang itu. Semua nggak begitu. Tapi kalau yang dimaksud hasil itu akhirat. Dan yang dimaksud usaha itu adalah keikhlasan. Dan dengan cara yang benar pasti dapat. Nggak mungkin berkhianat. Pasti dapat. Tapi kalau dunia belum tentu. Itu real. Dan itu biasnya. Hadirin Allah muliakan. Kita lanjutkan. Jadi nggak semuanya. Jadi rugi. Jadi kalau kita fokus ke dunia, pertama belum tentu dapat. Yang kedua, baik yang dapat nggak dapat neraka. Itu poin. Belum tentu dapat. Hasilnya belum tentu, tapi ancamannya udah jelas. Beda dengan cari akhirat. Pasti dapat. Apabila usaha yang dimaksud tadi apa? Ikhlas dan ittiba, pasti dapat. Allah ta'ala misalnya. Yang keempat. Anna mahabbata ta'taridu bainal abdi wa baina fi'li ma ya'udu alaihi naf'uhu fil akhirah lishtighalihi anhu bimahbubihi. Yang keempat, karena mencintai dunia membuat atau menghalangi antara hamba dengan perbuatan atau amalan yang manfaatnya akan kembali ke dia
di akhirat. Di akhirat. Kenapa? Karena dia sibuk. Dia sibuk. Sibuk sama dunia yang dia cintai. Gitu. Karena orang yang mencintai pihak lain pasti sibuk dengan tersebut. Sibuk. Benar nggak? Ayah atau ibu yang benar mencintai anaknya sibuk sama anaknya. Semua tentang anaknya. Seseorang yang mencintai bisnisnya pasti sibuk dengan bisnisnya. Kalau bisnisnya lebih dicintai daripada keluarganya, dia akan lebih sibuk bisnis daripada ngurus keluarga. Selalu demikian. Istri yang benar-benar cinta kepada suaminya, itu bisa jadi anaknya nggak diurus. Sibuk mantengin suami, ngurusin suami, ngejagain suami, posesif sama suami, itu poin. Antum ngalamin itu nggak, dipantengin terus sama istri gitu? Itu berarti istri antum cinta banget sama antum, gitu aja udah. Udah gitu, pasti sibuk. Pokoknya sibuk udah. Pasti sibuk. Semua demikian. Orang yang cinta sama misalnya binatang, burung perkututnya, sibuk nggak? Sibuk, masih makan, terus suruh bunyi, kurut gitu-gitu. Pokoknya gitu-gitu. Suka apa cinta sama burung kakatuanya, diajakin ngobrol, dilatih, adzan, dilatih, ini semua dilatih gitu. Padahal anaknya belum bisa baca Iqra 1, gak dilatih gitu. Ini burung kakatua dilatih. Kenapa? Cinta sama burung kakatua. Pokoknya kalau orang tuh kalau cinta udah kesibukannya itu aja udah. Gitu. Orang yang cinta bola udah kerjanya main bola, nonton gitu loh. Semua Liga Eropa dibeli hak siarnya gitu. Tonton, semua ditonton. Apa? Cinta udah. Sibuk udah. Itu cinta tuh begitu. Jadi begitu kita mencintai dunia, pasti kita terhalang dari ibadah-ibadah yang bermanfaat buat kita di dunia akhirat. Makanya nggak sempat cari Lailatul Qadar, gitu loh. Nggak sempat, jangankan qiyamul, nggak sempat taraweh, isya mepet-mepet, gitu loh. Sibuk loh, sibuk. Gitu. Hati-hati. Sekali lagi, kita bukan menjudge orang. Kita evaluasi diri kita. Orang lain husnudzan sama dia. Mungkin ada kondisi khusus. Mungkin harus ini, mungkin harus itu. Mungkin ada udzur di hadapan Allah. Mungkin ada maslahat yang lebih besar. Tapi coba evaluasi diri kita. Kok sampai pertengahan Ramadan gue masih sibuk banget ya? Sama ini, sama itu, sehingga baca Quran masih juz segini-gini aja. Nggak selesai-selesai. Nah jangan-jangan ini karena cinta dunia. Jangan-jangan. Evaluasi diri kita. Kok ini udah masuk 10 malam terakhir masih sibuk juga. Sibuk itulah. Gitu. Setiap 2 rakaat salam langsung angkat telepon. Ngurus ini, ngurus itu. Matiin lagi. Allahu Akbar. 3 detik sebelum ruku. Lalu nanti salam lagi. Buka handphone, ngangkat lagi. Gitu kan. Nanti 5 detik sebelum ruku langsung nanti dulu Allahu Akbar. Apakah jangan ini merupakan tanda kita cinta dunia jemaah? Karena pasti sibuk. Pasti sibuk. Itu poin. Karena orang pencinta tuh begitu. Cinta itu menyibukkan, itu pasti.
Dan dia nggak mau itu. Saya tahu ada seseorang, dia mencintai pekerjaannya. Tapi dia lebih mencintai ibunya dibanding pekerjaannya. Dan dia sibuk. Begitu ibunya sakit dan harus ke rumah sakit 2 atau 3 kali seminggu, beliau resign dari perusahaannya. Padahal karirnya lagi bagus-bagusnya pada saat itu. Resign. Kenapa? Mau sibuk sama ibu. Padahal dia nggak harus resign. Dan dia bukan, atau beliau bukan anak satu-satunya. Tapi sangat mencintai ibunya. Maka ingin sibuk dengan ibu. Ingin nganterin ibunya seminggu 3 kali ke rumah sakit. Padahal kalau beliau berhalangan di waktu pagi, ada saudara-saudaranya bisa antarin. Dan dia bisa tetap berbakti di sore atau di malam hari. Nggak mau. Dia merasa dia punya tabungan untuk bertahan hidup, nggak akan zolimi orang lain segala macam, dan bahkan dia bisa support ibunya, resign deh. Karena saking jagonya nih orang, ditahan sama bosnya. Dan ditahan. Jangan. Kamu nggak sayang, karir kamu tuh lagi bagus banget. Apa kata beliau? Bos, ibu saya lebih penting daripada karir saya. Saya resign. Keluar deh. Kenapa? Cinta sama ibu lebih tinggi daripada pekerjaan. Akhirnya beliau rawat ibunya kurang lebih 2-3 tahun sampai ibunya wafat. Setelah ibunya wafat, bosnya hubungi beliau. Balik lagi ke kantor. Balik lagi nih kerja. Karena jago gitu loh. Makanya kalau kita nggak mau sulit harus jago jamaah. Kalau nggak jago susah emang. Beneran serius. Bukan nggak ada pekerjaan, kita nggak jago kadang-kadang. Orang jago itu selalu ada podium bagi para juara. Itu bosnya nyari, dan bukan hanya jago, bosnya kan kapan lagi dapat orang kayak begini? Udah jago, punya integritas, setia sama sosok-sosok yang dicintai, aman kan? Ngelihat orang. Gimana sih kalau kita punya teman berbakti sama orang tua atau punya bawahan atau employee atau staff udah berkah udah. Gitu. Jalan sama nih orang kayak berkah udah. Suruh tarik lagi. Itu. Itu keren sih bagi saya. Dan lu bisa bilang gitu, ibu saya lebih penting daripada karir saya. Saya resign. Resign. Punya izah gitu, punya wibawa. Ibu mana yang gak bangga dengan itu? Wih. Itu cita-cita mungkin itu salah satu cita-cita tertinggi seorang ibu. Punya anak, khususnya anak laki-laki. Ibu kan ininya anak laki-laki. Walaupun tetap sayang sama anak perempuan. Tapi ketika anaknya bilang bahwa beliau lebih penting daripada dunianya, itu kan luar biasa. Itu jemaah. Emang cinta itu menyibukkan. Jadi jangan hati-hati ketika kita masih sibuk banget di Ramadan, segera diagnosa. Bisa jadi ada uzur, bisa jadi. Kita berharap. Tapi bisa jadi nggak ada uzur. Dan kita kena divonis cinta dunia ini bahaya. Ingat Ramadan masih ada kesempatan. Makanya kita bahas sekarang. Karena masih ada kesempatan. Allah Ta'ala bisa. Wa aqallu darajati hubbiha an yashghala an sa'adatil abdi. Wa huwa tafrigul qalbi li hubbillah. Dan minimum stadium minimum dari cinta dunia adalah membuat hamba itu sibuk sehingga tidak sempat mengurus yang membuat dia bahagia di dunia akhirat. Itu stadium paling rendah dari cinta dunia. Membuat kita sibuk sehingga kita nggak sempat mengerjakan hal yang membuat kita bahagia di dunia. Karena yang membuat seorang hamba bahagia, tafrigul qalbi li hubbillah, ketika hati seorang hamba dipenuhi cinta kepada Allah. Walisanuhu li dzikrillah, yang membuat orang bahagia itu ketika lisannya
senantiasa berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir hati jadi tenang. Wa jam'u qalbihi ala lisani. Wa jam'u lisani wa qalbi ala rabbi. Ketika apa yang ada di hatinya itu terucap dengan lisannya, dengan berzikir. Dan lisan dan hati itu fokus kepada Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Fa'ishquha wa mahabbatuha tadurru bil akhirah walabud kama anna mahabbatal akhirah tadurru bid dunya. Ini menarik. Makanya cinta dunia itu pasti akan berdampak negatif ke akhirat, pasti. Sebaliknya, cinta akhirat pasti akan berdampak ke dunia kita, pasti. Pasti. Jadi cinta akhirat itu pasti buat kita tabrakan sama kepentingan dunia kita. Pasti. Dan kalau itu terjadi, itu ujian dari Allah. Pasti. Oh jadi miskin? Enggak, ujian aja. Kalau kita lulus ujian, Allah akan tolong kita. Abu Bakar kaya. Abu Bakar wafat sebagai khalifah. Itu nikmat atau puncak dunia. Umar radhiyallahu wafat sebagai khalifah, puncak dunia. Utsman bin Affan wafat sebagai khalifah, puncak dunia. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wafat sebagai khalifah, puncak dunia juga. Gak ada isu. Tapi pasti akan bertabrakan. Dan kalau itu terjadi, jangan shock. Itu ujian dari Allah. Selalu begitu. Karena cinta itu harus diprioritaskan. Gak ada 50-50. Itu bukan cinta. Cinta itu, cinta dunia akhirat itu harus ada yang menang, ada yang kalah. Begitu kita cinta akhirat, Allah menuntut kita mengalahkan duniawi kita. Kalau kita berhasil, nanti Allah akan angkat dari sisi lain. Makanya kan rizki itu, Allah katakan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki kepada orang bertakwa dari arah yang tidak dia duga. At-Tolak ayat 2 dan 3. Jadi bisa jadi kita tabrakan dengan kepentingan dunia kita di kotak A. Dan kita pikir udah deh, gua lillahi ta'ala terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat rizki dari kotak B. Dan itu kita gak duga-duga sama sekali. Dan rizki dari kotak B lebih besar daripada kotak A. Itu poin. Jadi hadirin sekalian, mencegah kita dari kebahagiaan. Makanya kalau kita gak dapat kebahagiaan di Ramadan, jangan-jangan kita terdiagnosa cinta dunia. Karena nggak mungkin orang bertakwa nggak bahagia di Ramadan tuh nggak mungkin. Nggak mungkin orang yang hatinya bersih nggak bahagia di Ramadan tuh nggak mungkin. Ini semuanya tentang ibadah di Ramadan. Makanya kan ketika Nabi SAW menjelaskan puasa Ramadan, taraweh, cari Lailatul Qadar, apa kata Nabi SAW? Man shoma Ramadan, man qama Ramadan, man qama Lailatul Qadar, imanan wahtisaban. Barang siapa yang puasa atau taraweh dan dalam riwayat mencari Lailatul Qadar atau menghidupkan malam Lailatul Qadar karena iman dan ihtisab. Di antara mana ihtisab apa? Ar-raghbah fi. Orang itu mencari pahala, berharap pahala, lalu tidak merasa berat dan tidak merasa panjang dalam puasa, taraweh atau Lailatul Qadar. Gak merasa berat, gak merasa panjang. Gak mustaqil dan gak mustaqil. Gak merasa panjang, gak merasa lama. Nah, itu. Jadi kalau kita sholat 10 malam terakhir nyeletuk, imam ini gak punya perasaan, lama amat. Khawatir kita gak ihtisaban. Karena salah satu mana ihtisaban, gak ngeluh demi nikmat, nyaman gitu. Apalagi ngancem, besok gue gak mau sholat di sini lagi. Itu udah tanda-tanda udah positif kayaknya tuh, gitu. Itu.
Karena itu tadi, karena cinta itu menikmati. Gak ada cinta itu bosan tuh gak ada. Atau kalau lagi jatuh cinta kan gak ada kelamaan. Yang ada waktu tuh cepat banget. Itu yang perlu kita camkan. Oke, kita lanjutkan. Biar selesai. Ada 7 soalnya. Kita sampai jam berapa? Ya, insya Allah bisa. Anna mahabbataha taj'aluha akbara hammil abdi. Nah ini. Cinta dunia itu membuat orang itu sedih. Membuat orang sedih. Membuat orang sedih. Itu jelas. Makanya kalau Ramadan sedih-sedih terus, jangan-jangan cinta dunia. Gimana sedih? Ada Quran di Ramadan, ada sholat 5 waktu di Ramadan, ada taraweh di Ramadan, ada qiyamul lail di Ramadan, ada Lailatul Qadar. Sedihnya apa hadirin? Bukan berarti nggak boleh sedih secara mutlak. Orang kok misalnya ada saudara meninggal sedih, ya betul. Tapi seringkali kita tuh sedih, nggak ada alasan syar'i untuk sedih, itu poinnya. Dan kalau itu terjadi, jangan-jangan kita cinta dunia. Karena cinta dunia membuatkan kita suka sedih. Kita apa? Suka sedih. Nabi SAW mengatakan apa? Waman kanatid dunya hammah ja'alallahu faqra baina ainai wa farraqa alaihi syamlah wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qudiralah. Barang siapa dunia menjadi ambisinya, maka Allah akan jadikan kemiskinan di pelupuk matanya dan Allah akan buat urusannya berantakan dan dunia tidak datang kecuali yang ditakdirkan. Itu. Jadi kenapa dia sedih? Karena orang yang cinta dunia akan menjadikan puncak ambisinya adalah dunia. Kalau puncak ambisinya dunia, Allah akan buat dia paranoid. Dia akan sedih. Kan dia kehilangan kebahagiaan. Kebahagiaan kita kan tadi, karena zikir, karena cinta kepada Allah. Kita nggak dapat itu, akhirnya kita fokus pada yang membuat kita, jadi kita dicegah atau kita sibuk sehingga kita nggak sempat meraih yang membuat kita bahagia. Akhirnya kita berambisi terhadap dunia yang membuat kita sedih dan paranoid. Itu tadi, paranoid. Hadirin, masih ingat nggak poin yang poin yang ketiga? Poin yang ketiga apa? Sarana jadi tujuan, tujuan jadi sarana. Lalu kata para ulama, fan akasa qalbuhu wan akasa sayruhu ila wara'a. Akhirnya hatinya berputar dan perjalanannya muter balik, lawan arah jamaah, arah kehidupan itu ke akhirat. Hatinya muter balik ke belakang. Pernah ngerasain itu? Coba gimana perasaan hadirin sekalian kalau lagi naik mobil, disupirin sama temen, di Sudirman atau di Gatsu, terus dia lawan arah. Lawan arah, gitu. Lawan arah. Dia lawan arah diri. Diputer dia lawan arah. Sepanjang Gatsu lawan arah. Maka hadirin akan banyak baca La ilaha illallah. Barang siapa yang kalimat terakhirnya la ilallah masuk surga. Ngeri itu hadirin, tegang kita, tegang, ngantuk tuh hilang banget, tegang. Atau masuk tol dalam kota dia lawan arah, Jagorawi dia lawan arah, semua mobil ke depan dia muter dia lawan arah. Oh itu yang dirasakan orang kalau cinta dunia. Makanya kan gampang ringkih, gampang anxiety, gampang burnout, itu dikit-dikit lemah. Gak semua karena itu bisa jadi, karena mungkin ada mental illness, ada banyak faktor. Tapi sebagian tuh karena itu, gak semua sekali lagi. Gak tenang hidup, itu poinnya.
Ini penjelasan logisnya para ulama. Karena apa namanya, hati kita melawan arus. Karena dunia itu Allah ciptakan arusnya itu ke akhirat. Kita muter balik. Ya stres hadirin. Ya gampang ringkih. Makanya Allah mengatakan, makanya Nabi SAW mengatakan barang siapa yang dunia menjadi tujuannya, ja'ala faqrahu baina ainai. Allah akan buat kemiskinan di depan mata. Paranoid, ketakutan, gak tenang. Itu poin. Ya. Makanya hati-hati kalau jangan sampai terjadi di 10 malam terakhir. Yang keenam, sedikit lagi maghrib maksudnya. Kayak ini dikit lagi, ada 7. Biar selesai kajian kita. Wasadisuha, anna muhibbaha asyaddun nasi adzaban wa huwa mu'adzabun fi durihi thalath. Pencinta dunia tersiksa. Orang yang paling tersiksa, menderita itu pencinta dunia. Itu poin. Tersiksa. Dan dia tersiksa di dunia. Ketika dia mengejar dunia dan berusaha meraih dunia dan sikut-sikutan berkompetisi dengan ahli dunia yang lain. Kan kejam-kejam hadirin. Kalau udah bicara dengan ta'adil, itu capek, tersiksanya luar biasa. Lalu dia akan tersiksa di alam barzakh. Di alam barzakh dia akan tersiksa. Oh, dia nggak ada amal soleh. Atau amal solehnya nggak diterima. Itu poin. Dan dia akan tersiksa di akhirat nanti. Dia akan tersiksa. Tadi ayatnya, Hud ayat 15-16. Jadi ketika Hud ayat 15-16 tadi, nuwafi ilaihim a'malum fiha wa hum fiha labikhusun, kita akan kasih. Kalau dia mengincar dunia. Tapi dikaitkan dengan Al-Isra ayat 18. Fiha manasya'u liman nurid. Tapi gak semua orang dapat. Tapi baik yang dapat maupun gak dapat, tersiksa. Tapi kan dia dapat. Tapi proses mendapatkannya itu, kalaupun dia dapat, capek jamaah. Menderita. Belum lagi tadi, harus sikut sana, harus sikut sini, harus jegal sana, harus jegal sini. Atau dijegal sama yang lain. Karena kalau seseorang jadi ahli dunia atau pencinta dunia, dia kan udah gak mikir halal haram lagi. Maka dia akan menghalalkan segala cara. Kompetitornya juga menghalalkan segala cara. Jadi yang menghalalkan segala cara, bertemu dengan yang menghalalkan segala cara. Apa gak capek itu? Satu zolim. Ketemu 2 orang zolim. Ribet kan? Dijegal lah, dikhianatilah, satu tusuk, nanti tusuk lagi. Capek. Itu kalau dapat. Sebagian gak dapat. Hanya dapat capeknya doang. Hanya dapat kecewanya aja. Hanya dapat dikhianati saja. Hanya dapat dibunuh karakternya saja. Hanya dapat bahkan dibunuh secara langsung. Na'udzubillah tuma na'udzubillah. Gak dapat apa-apa. Lalu di alam barzakh sengsara lagi. Di akhirat ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Dalam Hud ayat 15 tadi. Mereka gak punya bagian kecuali neraka di akhirat. Allah ta'ala bisa. Itu poin. Jadi orang yang paling tersiksa bukan orang miskin, bukan orang fakir. Bilal itu fakir, miskin, gak tersiksa. Dia disiksa beliau tersiksa secara fisik, radhiyallahu ta'ala, tapi secara batin tidak. Secara jiwa tidak. Nah, mereka gak tersiksa. Mereka punya izah, mereka merdeka.
siksaan dan senjata orang musyrik hanya bisa menyentuh kulit, daging dan tulang mereka, tapi nggak bisa nembus jiwa mereka. Mereka nggak tersiksa. Yang dimaksud tersiksa di sini adalah tersiksa batin, jamaah. Termasuk yang dapat nggak tenang, nggak nyaman, nggak bisa tidur, kekhawatiran, paranoid. Itu janji Nabi SAW. Nabi nggak mungkin bohong kepada kita, jamaah. Nabi mengatakan gak akan pernah bahagia. Ja'alallahu faqrahu baina ainai. Allah akan buat kefakiran di depan matanya terus. Wa farraqa syamlah. Allah buat urusannya berantakan. Tapi bisnisnya sukses, bisnisnya, keluarganya. Tapi usahanya berhasil, rumah tangganya, anak-anaknya dibuat berantakan sama Allah. Dan mereka menghadapi keberantakan itu gak punya pegangan, gak punya tauhid, gak punya zikir, gak punya ketawakalan kepada Al-Qawi, Al-Aziz, gak ada. Hancur. Yang terakhir. Wasabi'uha anna ashiqaha wa muhibbaha alladhi yu'thiruha 'alal akhirah min asfahil khalqi wa aqallihim aqla. Agak tajam nih jamaah. Kata para ulama, pencinta dunia, bucin kepada dunia, yang menomorsatukan dunia dibanding akhirat, min asfahil khalqi, di antara makhluk yang paling bodoh. Sebenarnya bukan, kalau bahasa ternyata paling dungu, asfah itu dungu. Wa aqallihim aqla, dan yang paling sedikit akal sehatnya. Idh atharal khayal alal haqiqah, karena menomorsatukan khayalan, ilusi, permainan dibanding kehidupan sejati. Wal manama alal yaqadah, mendahulukan mimpi atau tidur dibanding kenyataan. Itu poin. Wadarul faniya ala daril baqiyah, mendahulukan kefanaan di atas kekekalan. Gitu. Dan kefanaan itu belum pasti tadi. Gak semua pencinta dunia dapat dunia. Gak semua. Gak semua pencinta dunia dapat dunia. Gak semua yang mengincar sebuah posisi dapat posisi tersebut. Ibarat olahraga, gak semua yang berambisi dapat emas, dapat medali emas. Yang dapat medali emas cuma satu orang dari ribuan atlet di cabur yang sama. Bahkan jutaan atlet di cabur yang sama. Yang dapat perak hanya satu orang dari jutaan atlet di cabur yang sama. Itu poin. Gak semuanya. Podium itu hanya sedikit. Tapi kalau kita karena Allah mau berhasil nggak berhasil, kita akan mendapatkan ridho Allah. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratu ilallah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung niat dan orang akan diganjar sesuai dengan niatnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapat Allah dan Rasulnya. Pasti dapat Allah dan Rasulnya. Tapi kalau yang ngincer dunia, enggak. Bisa dapat, bisa nggak dapat. Dan kalau dapat, nggak bahagia juga. Kalau dapat, nggak nyaman juga. Tersiksa. Apalagi nggak dapat. Terlalu mahal, jemaah. Apalagi kita dapat hidayah di bulan Ramadan. Lalu disandingkan dengan 10 malam terakhir. Disandingkan dengan 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lalu kita pilih jadi pencinta dunia, terlalu mahal yang kita korbankan. Gak bisa. Maka ini yang perlu kita camkan. Dan sekali lagi, yang kita bahas dari awal adalah cinta dunia. Bukan hidup di dunia atau kaya di dunia. Gak ada masalah hidup di dunia atau kaya di dunia. Selama jangan jadi pencinta dunia. Dan yang terakhir, disclaimer, bahwa yang berbicara tidak lebih baik daripada yang mendengarkan. Ketika kita mengangkat masalah ini bukan berarti
kita khususnya yang bicara sudah bersih dari cinta dunia. Kita masih berjuang, kita masih belajar, dan kita harus saling support dan saling tolong-menolong. Dan ini upaya diri sendiri dan kita semua untuk memperkuat hal ini agar kita tidak jatuh ke dalam cinta dunia. Semoga bermanfaat dan semoga Allah terima amal ibadah kita dan semoga ini bisa jadi bekal kita dalam bertahan di Ramadan dan maksimal di 10 malam terakhir. Subhanakallahumma la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan ini, air mata mengalir begitu saja usai melantunkan kalamullah. Teringat bagaimana Allah mampukan aku mempelajari huruf demi huruf Al-Quran melalui perjuangan ayah. Begitu gigih ayah mengantarku menuntut ilmu, menyemangati diri saat belajar terasa sulit. Entah sudah berapa kebaikan yang ayah berikan, namun rasanya belum cukup diri membalas kebaikanmu. Ramadan ini, engkau telah tiada. Aku ingin pahala istimewa Ramadan senantiasa mengalir untukmu. Melalui para penuntut ilmu yang berikhtiar terbebas dari buta huruf Al-Quran, membaca kitab terbaik di bulan terbaik, di malam-malam terbaik di mana Al-Quran diturunkan. Karena aku yakin, jika kesempatan kembali ke dunia itu ada untuk membaca Al-Quran, pasti ayah akan memilihnya. Namun kesempatan itu tidak lagi ada, kecuali sedekah jariah yang dapat kami persembahkan sebagai tambahan bekal dan ampunan Allah untukmu, wahai ayah.